Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib yang saya hormati, yang saya cintai, wabil khusus Al-Habib Muhammad Bagir Maulad Tawileh, Habib Aqil bin Aqil, Habib Abdul Qadir bin Husain Al-Haddad, keluarga besar almarhum ila rahmatil halqiyum Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Haddad, khususnya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Haddad yang kami hormati, para kiai, para ulama yang saya hormati, khususnya akhi fillah walillah Al-Ustaz Al-Haj Ali Mukhtar, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syubbanukum wa taraktum jihadakum?" Bagaimana sikap kalian, nasib kalian jika perempuan-perempuan kalian sudah melampaui batas? Jam 12 malam ada di jalan berkeluyuran, terbuka auratnya dengan tanpa malu, hubungan seks bebas ada di mana-mana, menjadi sponsor daripada semua produk, istri mengatur suami, bahkan penjaga pom bensin pun perempuan, tukang parkir pun perempuan. Bagaimana jika perempuan sudah melampaui batas? Wa fasaqa syubbanukum, dan bagaimana nasib kalian dan keadaan sikap kalian pula jika menjadi fasik pemuda-pemuda kalian, menjadi peminum minuman keras, pecandu narkoba, selalu bergumul dan berkunjung ke tempat-tempat maksiat, melakukan perbuatan dosa tanpa aling-aling, terang-terangan. Wa taraktum jihadakum, dan kalian meninggalkan jihad membela agama Allah. Tidak ada yang marah saat itu, bahkan ulamanya diam. Maka para sahabat pun terheran-heran, awa yakunu dzalika ya Rasulullah, apakah itu terjadi ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Nabi, demi jiwaku yang ada di tangannya, sumpah Rasulullah, yang lebih parah dari itu akan terjadi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih parah daripada itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, kaifa antum idza taraktum al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Bagaimana kalian semuanya jika
terjadi kalian tidak peduli lagi dengan amar ma'ruf, nggak ada lagi yang ngajak sholat, masjidnya sepi, orang-orang tidak pergi ke masjid, bahkan tetangga masjid tidak sholat, dibiarkan. Tidak ada yang peduli dengan anak-anak kecil untuk belajar Quran dan ajaran agama. Dan kamu meninggalkan nahi mungkar, perjudian dibiarkan, perzinaan dibiarkan, narkoba dibiarkan. Awakainun dzalika ya Rasulullah, itu terjadi ya Rasulullah. Wa asyaddu minhu sayakun, demi Tuhan ada yang lebih parah dari itu akan terjadi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih parah ya Rasulullah? Kaifa antum idza raaitumul ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa. Bagaimana jika kamu sudah menilai yang bagus adalah satu kemungkaran? Bercadar adalah ninja, membuka aurat adalah satu, akan mendapatkan piagam dan medali idola. Berjubah, berimamah adalah ekstrim dan anarkis. Sedangkan celana pendek untuk olahraga adalah satu kemajuan, berkreasi. Yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf, saudara. Subhanallah. Awakainun ya Rasulullah. Para sahabat enggak menangi Pak zaman itu. Mereka bertanya, terjadi itu ya Rasulullah. Wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih daripada itu akan terjadi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa yang akan terjadi ya Rasulullah yang lebih parah daripada itu? Kaifa antum idza ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Bagaimana sebaliknya, bukan Anda mengajak kebaikan tapi mengajak kemungkaran dan mencegah daripada berbuat baik, saudara. Yang bersikap baik tegas terhadap agama dibenci, dikucilkan. Justru yang melanggar agama adalah dijadikan panutan. Awakainun ya Rasulullah, apakah itu terjadi ya Rasulullah? Wa asyhadu minhu sayakun, lebih parah itu akan terjadi. Qala Allah Ta'ala, maka Nabi menceritakan firman Allah dalam hadits qudsi, bi halaftu la utihanna fitnatan yasirul halim fiha hayran. Demi aku, kata Allah, aku bersumpah, bakal aku jadikan satu fitnah di zaman itu, orang yang mengerti akan menjadi bingung, saudara. Bingung. Kenapa? Karena sudah tidak tahu solusinya. Mau kita bergabung dalam satu organisasi untuk bersatu tetapi berpecah belah. Mau kita jadikan panutan tetapi melanggar agama. Ternyata di situ bukan agama yang menjadi targetnya, hanya sekedar untuk kepentingan politik dan lain-lainnya. Bingung kita, mau kumpul sama siapa nih? Mau bergabung ke siapa nih? Mau ikut siapa nih? Itulah yang terjadi akhir zaman, saudara. Karena itu kita harus paham, ketika sudah zaman yang demikian, jangan Anda meninggalkan tiga hal. Yang pertama kitab Allah, yang kedua sunnah Rasulullah, yang ketiga salafus saleh.
Setiap zaman jangan meninggalkan 3 hal ini, saudara. Wa man attalul Qur'an wa sunnata rasulih ja'alallahu ba'sahum bainahum. Siapa orang yang sudah tidak peduli dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya, maka Allah akan jadikan kehancuran ada di tangan mereka sendiri. Enggak perlu orang Yahudi, Pak, enggak perlu orang Nasoro. Anda sendiri akan hancur kalau sudah tidak peduli dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu ayo kita koreksi diri. Setiap kita mendapatkan musibah, sebenarnya itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah Anda langgar dari ajaran Allah ini, untuk kembali. Wala nudhikannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Aku akan rasakan kepada mereka azab yang ringan, bukan adab neraka nih, untuk kamu kembali kepada Allah. Allah itu cemburu kalau kamu sudah berpaling daripadanya. Karena itu diingatkan dengan macam-macam musibah nih, diingatkan dengan macam-macam musibah untuk kembali kepada Allah. Tapi ketika kembali, maka tidaklah orang yang kembali kepada Allah akan celaka, saudara. Pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih yang dijuluki Allamatud Dunia, salah seorang murid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang yang terhormat, seorang yang dikagumi, seorang yang disungkani. Tapi satu saat dia mendapatkan musibah, saudara. Ditangkap tanpa tahu kesalahannya, disiksa, di penjara. Murid-muridnya kaget, apa salah ini Habib? Ada masalah apa ini Habib? Pasti menuduh itu kekejaman daripada pemerintah. Akhirnya satu saat setelah lepas Habib ini, semua rame-rame untuk mencaci, mengguncing. Kata Al-Habib Rahman, jangan-jangan yang salah aku, kata dia. Yang zalim aku, bukan mereka, kata dia. Apa yang Anda lakukan wahai Habib? Kok Anda menyatakan diri Anda salah dan zalim? Ya, ada satu khaddam yang selalu khidmat kepada aku, belum pernah aku tanya kepada dia sudah sholat apa enggak. Belum pernah aku tegur dia, udah sholat apa enggak. Ini adalah teguran bagiku. Ini adalah teguran bagi gue. Hada min taqsirina fi haqqi rabbina walidzalika dhalamu alaina. Ya, ini karena kurangnya aku terhadap hak Tuhanku, akhirnya mereka mengambil hakku. Semua yang terjadi di negeri ini, ayo kita koreksi apa yang sudah Anda lakukan. Bagaimana Anda bersikap terhadap keluarga, terhadap anak-anak Anda, terhadap istri Anda. Bagaimana Anda kalau menjadi bos terhadap pegawai-pegawai Anda? Udah Anda tanya, sholat apa enggak? Udah Anda tanya istri Anda, sholat apa enggak? Belum pernah, saudara. Yang kita tanya, udah makan? Udah tidur? Udah mandi? Belum pernah kita tanya, udah baca Quran? Udah baca hizib? Udah baca rotib? Karena itu ya ikhwani, koreksi, jadi orang yang agil, jadi orang yang cerdas. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan adab untuk mencelakakan, tetapi untuk menegur kita semuanya. Tapi jika Anda tidak sadar, Anda akan celaka dengan teguran itu nantinya. Jangan Anda merasa kalau ada orang soleh berarti akan aman. Atuhlaku al-qaryatu
Wa fiha salihun, ya Rasulullah, apakah akan bisa dihancurkan satu daerah sedangkan masih ada orang soleh di sana? Maka Nabi SAW menyatakan, na'am, idza tarakul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Iya, kalau mereka sudah tidak ada lagi amar ma'ruf dan nahi munkar, akan dihancurkan oleh Allah. Karena itu ayo kita peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan keluarga kita, peduli kepada murid-murid kita. Jangan sampai dibiarkan mereka meninggalkan ma'ruf dan melakukan kemungkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan mendatangkan sukhtullah, itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengarkan bagaimana ucapan Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad di dalam menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, jangan yang wajib saudara, yang sunnah enggak pernah ditinggalkan. Sampai dia mengisyaratkan, man tahawana bin nawafil tahawana bil faraid. Siapa orang yang sudah ngentengkan sunnah, entar lagi ngentengkan yang wajib. Jadi enggak langsung orang meninggalkan yang wajib saudara, ninggalkan yang sunnah, ngentengkan yang sunnah, entar lagi sholat yang wajibnya berantakan. Kalau sudah melakukan dosa kecil, entar lagi melakukan dosa besar. Kalau sudah yang wajib ditinggalkan, dosa besar dilakukan, entar lagi jadi kufur saudara. Karena itu karena itu dikatakan al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu pos kekufuran, nantinya akan sampai kepada kekufuran. Setan gak mungkin akan membiarkan anda selamat membawa Islam sampai mati. Berusaha anda kehilangan Islam saudara. Karena itu jangan kita tertipu. Ayo kita kembali lagi dengan ajaran yang benar, ikuti salafus saleh, jaga itu sunnah. Jangan sholat sendiri, sholatlah berjamaah, istiqomalah baca Quran, ajak anak-anak anda melaksanakan itu semuanya. Pakai misalnya siwak, pakai misalnya minyak wangi kalau anda sholat, selalulah bersolawat, lalulah berzikir. Itu adalah bagian tameng untuk keselamatan kita dunia sampai akhirat. Orang-orang yang berilmu, jadi ilmu itu saudara ada adab, amal itu ada adab. Al-ilm lahu adab, wal amal lahu adab. Wa ma adabul ilm? Adabul ilm huwa al-amal bil ilm. Adabnya ilmu yaitu mengamalkan ilmu. Kalau ada orang alim ngerti kitab kok nggak ngamalkan isi kitab, itu orang yang alim tapi nggak beradab. Itu orang yang alim tapi tidak beradab. Bahasanya sekarang alim kurang ajar. Alim kurang ajar, orang alim tidak beradab. Contoh, tahu rukun-rukun sholat, tahu dosanya orang yang meninggalkan sholat, tapi dia nggak sholat. Nah, ini orang yang alim yang tidak beradab. Nah, tahu bahwa salaman dengan perempuan haram, tapi dia bukan hanya salaman, malah pacaran. Orang yang berilmu tapi tidak beradab. Ini adabul ilm. Masya Allah, dia tahu tentang sholat, rajin sholat, bahkan berjamaah, hebat, sudah ngamalkan, sudah beradab dengan ilmunya. Tapi ada juga adabul amal. Apa adabul amal? Al-hudur wal khusyu wal ikhlas fil amal. Hati hadir, khusyuk, ikhlas dalam amal. Sholat dia udah bagus, ilmu, amal, tapi dia nggak hadir hatinya, main-main dia sholatnya. Allahu Akbar, ingat pacar. Baca Quran, ingat tuku. Padahal Qurannya yang ceritakan neraka, yang diingat tuku. Maka orang tadi ini adalah beramal tapi tidak beradab dalam amal. Padahal al-adab fawqul ilm.
adab itu adalah lebih unggul daripada Apa logikanya? Adab itu lebih unggul daripada ilmu. Ada orang sholat, bacaannya bagus. Wih, kalau baca Quran hebat, luar biasa. Cuma pakai kaos kutang, saudara ngimami. Mau Anda jadi makmumnya? Enggak. Kenapa? Karena orang ini enak baca Qurannya dengan tajwidnya, ilmunya ada, tapi tidak beradab. Adab itu punya nilai. Khotib Jum'ah hebat. Khotib Jum'ah khutbahnya bagus, fasih, tapi nggak pakai baju, pakai sarung aja. Kira-kira takmirnya mengizinkan apa enggak? Diturunkan, saudara. Kenapa? Apakah saya tidak mengamalkan ilmu? Ngamalkan. Apakah sholat khutbah saya tidak sah? Sah. Tapi Anda tidak beradab. Itulah yang terjadi, saudara. Ada orang-orang yang membawa ilmu tapi tidak beradab, saudara. Punya ilmu tapi tidak beradab, saudara. Dia bawa ayat Quran, dia bawa hadis Nabi, tetapi tidak sesuai dengan muradullah dan tidak sesuai dengan muradul Nabi. Dia tafsirkan ayat Al-Quran dengan sesuai dengan hawa nafsunya. Dia tafsirkan hadis-hadis Nabi dengan sesuai dengan hawa nafsunya. Hanya kepentingan sesaat, hanya untuk urusan politiknya, hanya untuk urusan pekerjaannya, hanya urusan untuk popularitasnya, maka itu adalah orang yang alim tapi tidak beradab. Allah banyak di dalam Al-Quran menggambarkan orang-orang yang demikian ini, saudara. Tahu ilmu, tapi ternyata dia ninggalkan ngamal ilmu atau dengan tendensi untuk urusan duniawi. Ayat pertama, bagaimana Allah menceritakan Bal'am bin Ba'ura, ilmunya luar biasa. Bal'am bin Ba'ura itu setiap dia tadi itu keluar rumah ditunggu 2000 orang, Pak, mencatat hikmahnya. Bal'am bin Ba'ura bukan hanya ilmu biasa, saudara, sampai mengetahui sirrullahil a'zam, sirru ismillahil a'zam. Luar biasa itu Bal'am bin Ba'ura. Tetapi dia menggunakan untuk kepentingan duniawi, bukan untuk agama, bukan untuk akhirat. Padahal Allah menyatakan walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Kalau aku mau, dengan ilmunya yang aku berikan kepada Bal'am, aku angkat derajatnya, kata Allah. Tapi dia berpihak kepada urusan duniawi. Famathaluhu kamathilil kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Orang seperti Bal'am ini, dan siapapun kita juga bisa seperti itu, mudah-mudahan selamat. Itu adalah ibarat anjing, bukan warathatul anbiya itu anjing, kata Allah. Anjing itu adalah selalu menjulurkan lidahnya. Di hutan menjulurkan lidah, di kota menjulurkan lidah, lapar menjulurkan lidah, haus menjulurkan lidah, kenyang dan minum juga menjulurkan lidah. Tidak ada binatang buas yang menjulurkan lidah kecuali anjing, saudara. Terus melet. Anjing, saudara. Di pondok, di masjid, di mana-mana duniawi. Maka Allah sebut itu bukan warathatul anbiya tapi anjing, saudara. Kenapa? Karena menggunakan ilmu untuk urusan al-ard, urusan duniawi. Allah gambarkan juga bagaimana ulama Yahud yang mereka ternyata tidak amanat dengan isi Taurat. Alladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamathil himar yahmilu asfara. Orang-orang yang dia tadi itu tahu ilmu Taurat tapi tidak mengamalkan isinya, maka mereka itu adalah seperti keledai membawa kitab. Wih, perpustakaannya luar biasa tapi nggak diamalkan, saudara. Keledai bawa kitab, saudara.
Allah juga pernah menegur, atamuruna an-nasa bil birri wa tansuna anfusakum antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi kamu lupa terhadap diri kamu akan kebaikan itu. Padahal yang baca kitab kamu. Apakah kamu itu berakal? Tidakkah kamu itu berakal? Orang Yahudi itu kalau ketemu orang Arab, dia menyatakan, benar lu Muhammad itu, teruskan kamu beriman sama dia, itu nabi beneran itu. Tapi dirinya nggak beriman, nyuruh orang berbuat baik tapi dirinya tidak berbuat baik. Yang baca kitab, padahal orang Arab nggak bisa baca kitab, ummi, mereka nggak bisa baca kitab. Yang baca kitab mereka, tapi nyuruh dia tidak melakukan isi kitab, nyuruh orang berbuat seperti itu. Afala ta'qilun, kamu itu punya akal nggak? Bahasa orang gendeng aku nih gitu. Nyuruh orang berbuat baik tapi kamu tidak berbuat baik. Karena itu munculnya musibah yang ada sekarang, perubahan yang ada sekarang, kita harus koreksi diri. Ini karena kita sudah tidak ada ihtimam dengan amruddin lagi, urusan agama enggak kita perhatikan lagi, ikhwani. Kita enggak perlu berandai-andai secara nasional kita harus robah itu semuanya. Nanti akhirnya kita sia-siakan hidup ini. Mulai dari rumah Anda. Ayo kita jadikan rumah kita Islami. Kita terapkan rumah kita dengan anak-anak kita sholat berjamaah. Kita baca Quran lagi. Kita ratib lagi. Bagaimana tadi diterangkan Habib Abdurrahman melakukan itu dalam rumah tangganya. Kita ajak anak kita qiyamul lail lagi. Kita makmurkan masjid. Kalau sudah rumah tangga kita, tetangga kita ajak untuk begitu. Murid-murid kita ajak begitu. Kemudian siapapun yang jadi kewajiban kita, pegawai-pegawai kita ajak begitu. Terus demikian, jika itu dilakukan oleh 100 orang, sudah berapa ribu orang yang sudah bisa melakukan istiqomah. Jika 1000 orang, maka sudah berapa puluh ribu orang yang sudah istiqamah. Jika 100.000 orang, maka berapa juta orang, saudara. Nah, karena itu kesadaran ini yang harus ada pada diri kita. Koreksi, berubahlah, maka insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita diberikan faraj oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Farrij anna wa anil muslimin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij anna anil muslimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nabawi.